Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, kembali lagi di podcast Elbas Rekan Setia, tentunya bersama rekan Tri dan narasumber kita yang Masya Allah banget ini, Mem Wardah ya. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai syirkah, rekan Tri ingin mengingatkan kepada rekan-rekan setia semua ya untuk like, comment, and share serta subscribe podcast kita. Dan juga untuk mahasiswa-mahasiswi yang mengambil mata kuliah ekonomi syariah, diwajibkan banget nih ya Mem ya untuk mendengarkan pembahasan kita, yaitu mengenai syirkah. Iya, benar. Wajib ya. Wajib ya. Wajib sekali. Sebelumnya kita udah membahas mengenai pengertian syirkah ya Mem ya. Dan kali ini kita akan membahas lagi mengenai macam-macam syirkah nih. Macam-macam syirkah itu ada apa aja tuh Mem? Iya. Oke, apa ada ondel-ondel apa Iya, ada apa gitu ya? ondel-ondel. Iya. Oke, kita lanjut ya rekan Tri ke pembahasan yang beberapa waktu yang lalu tentang definisi syirkah ya. Kali ini kita ke macam-macam syirkah. Jadi ini secara umum ya rekan setia, ada beberapa macam syirkah yang sebenarnya jumlahnya banyak kalau dibaca di kitab-kitab seperti itu. Tapi di sini mungkin yang secara umum yang memang cukup diketahui oleh mungkin khususnya mahasiswa S1 ekonomi syariah ya, ataupun fakultas ekonomi syariah dan bisnis Islam, ataupun ya secara umum yang mesti kita ketahui. Nanti selebihnya kita bisa pendalaman lagi ya di referensi-referensi yang ada. Jadi macam-macam syirkah itu di sini secara umum ya, syirkah itu bisa dibentuk karena dua hal ya, yaitu apa syirkah yaitu syirkah hak milik atau syirkatul amlak atau syirkah amlak gitu ya, dan syirkah transaksi atau syirkatul uqud. Jadi syirkah amlak dan syirkah uqud. Nah, jadi syirkah hak milik atau syirkah amlak ini adalah persekutuan. Jadi kerjasama itu kan artinya bersekutu ya. Jadi bukan bersekutu untuk hal yang tidak baik loh ya. Bersekutu dalam bisnis ya. Gitu ya. Persekutuan atau perkongsian seperti itu ya, antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang ya. Dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikannya. Misalnya adalah jual beli, kemudian hibah atau warisan. Nah, ini namanya masuk kategori syirkah hak milik ya, atau syirkah amlak. Oke. Kemudian yang tadi jenis yang kedua nih secara umum dulu ya. Syirkah transaksi atau syirkatul uqud adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Nah, ini yang mungkin yang akan kita lebih banyak bahas adalah syirkah yang berkaitan dengan syirkah transaksi atau syirkah uqud. Nah, itu ya. Ini yang mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dalam kehidupan kita, bahwa apabila kita tidak punya modal ataupun punya modal sendiri tapi tidak cukup, atau kita tidak punya modal tapi kita bisa menjaga amanah orang, ataupun kita punya skill saja tapi tidak punya modal, maka syirkah adalah jalan keluar untuk bisa mengelola sesuatu itu menjadi hebat ya. Saya pikir begitu. Nah, yang untuk jenis-jenis syirkah transaksi ini ya ada 5 di sini, 5 yang bisa kita sampaikan. Dan ini memang dari sejak zaman kuliah dulu sampai sekarang, saya pikir ini memang sudah tenar dan wajib diketahui. Seperti itu. Yang pertama adalah namanya syirkah inan. Syirkah inan. Nah, syirkah inan ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih. Tetap ya, kalau disebut syirkah itu kata-katanya memang kita diawali dengan kata kerjasama ya, kerjasama, atau kalau di bahasa Inggris itu cooperative ya, cooperation seperti itu ya, kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja, amal seperti itu ya, kerja dan modal gitu. Nah, metode pelaksanaannya ini bisa dijalankan secara bersama-sama ataupun nanti dengan menunjuk salah satu pelaksana untuk menjalankannya gitu. Dan modal yang disetorkan ini bisa berbeda-beda.
Jadi sebenarnya ringkasnya kalau syirka inan itu dicirikan dengan kerjasama antara dua pihak atau lebih ya terhadap tadi modal dan keuntungan, di mana modal yang disetorkan itu bisa berbeda-beda. Ini khas dari syirka inan. Jadi nanti ada 2 atau 3 pihak yang kita kerjasama yuk, tapi modalnya nggak sama. Dia mau buat misalnya satu perusahaan seperti itu kan, dengan modal store bertiga dikumpulkan jadi satu, tapi bervariasi. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta ya. Itu namanya, dia dikategorikan namanya syirka inan. Nah ini ya. Terus bentuk kerjasama syirka inan ini adalah hasil yang diperoleh nanti memang dibagi sesuai dengan rasio kerjasama yang disetujui ya. Dan kerugian yang diderita juga hendaknya dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Jadi keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetor tadi, seperti itu ya. Nah itu syirka inan ya. Jadi cirinya modal yang disetorkan berbeda-beda. Besok kalau rekan Tri atau siapapun mau ini bisa collab seperti ini. Apabila modalnya berbeda-beda namanya syirka inan. Yang kedua itu adalah syirka abdan ya. Syirka abdan ya. Nama orang ada abdan ya? Ada dong. Hamdan juga ada kan? Iya, oke. Ya, syirka abdan itu adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih ya, yang masing-masing hanya memberikan kontribusinya itu berupa kerja, amal gitu ya. Kerja berarti hanya kerja saja. Tenaga kayak gitu ya. Atau berupa keahlian. Jadi dia syirka dalam bidang keahlian. Baik itu berupa fisik ataupun intelektual tanpa kontribusi modal. Jadi syirka dalam keahlian ya. Contohnya adalah misal gini ya, kita kerja sama yuk, jadi nggak ada modal, jadi benar-benar kerja apa yang mereka lakukan. Jadi misalnya kerja sama pikiran dalam hal membuat naskah misalnya seperti itu ya, disyirkahkan gitu ya, disyirkahkan. Jadi naskah ini dikerjakan berdua, maka nanti ya hasilnya juga dibagi berdua gitu ya. Ataupun kerja fisik misalnya dia diserahkan untuk mengerjakan bangunan ya, tapi nanti ada bagian membuat desain batu, ya misalnya seperti itu ya kan, itu namanya syirka abdan, kerja gitu ya. Lebih mengutamakan keahlian ya, betul, dia tidak pakai modal ya. Dan syirka abdan ini juga disebut dengan syirka amal, kan amal tuh sama juga dengan kerja atau abdan. Dan jenis syirka ini tidak mensyaratkan kesamaan profesi loh ya, tidak disyaratkan. Jadi memungkinkan kerjasama antara pihak yang berbeda profesi juga bisa ya, betul, menyumbang kerja pikirannya, dan satu pihak lagi mungkin kerja fisiknya juga boleh, bisa dilakukan ya. Kita bahas dulu jenis-jenisnya ini ya. Nanti boleh kita minta contoh ke mahasiswa supaya mereka juga bisa memberikan contoh, memahami juga memahami dulu definisinya, baru nanti dicontohkan dalam kehidupan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kita masuk ke namanya syirka wujuh ya. Syirka wujuh. Oke. Apa itu? Wujuh ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih karena didasarkan pada kedudukan gitu ya, reputasinya ya, jadi reputasinya baik atau jelek gitu, atau keahlian. Wujuh ya, keahlian seseorang dalam berbisnis. Nah, pihak-pihak yang terlibat sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal gitu, dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Ya, coba dipahami dulu. Jadi ini ada melibatkan pihak ketiga yang memberikan modal, tapi kemudian nanti mereka melakukan syirka dalam dalam kerjanya gitu ya, dalam kerjanya. Jadi ini modalnya memang reputasi atau juga keahlian. Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dengan kerja sama syirkah wujuh ini dibagikan juga sesuai dengan kesepakatan yang proporsional pada pihak-pihak yang terlibat seperti itu ya. Jadi reputasi ya, jadi satu punya modal, satunya adalah kontribusi kerja, seperti itu. Kita suruh dulu mahasiswa berpikir ya. Iya, biar mencerna-cerna ya. Kemudian selanjutnya masih ada waktu ya. Yang berikutnya kita akan ke syirkah mufawadah namanya ya. Syirkah ternyata itu banyak sekali. Jadi dari sini menunjukkan bahwa kita salah dulu ya, bahwa
dalam Islam itu kaya akan kerjasama loh ya. Iya. Nah, gitu. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun dan tinggal pilih mau modelnya yang bagaimana. Nah, ada lagi syirkah mufawadoh namanya. Ini adalah kerjasama bisnis di mana setiap pihak gitu atau syariknya itu yang terlibat kontrak sepakat untuk mengeluarkan modal yang sama dengan ketentuan keuntungan dan kerugian juga dibagi sama. Nah, kalau tadi modalnya berbeda namanya syirkah inan, kalau modalnya setornya sama-sama sama persis namanya syirkah mufawadoh ya. Ini jadi ciri masing-masing gitu ya. Dan yang terakhir adalah syirkah mudorobah. Tapi memang Oke, Mem, sebentar. Kalau syirkah mudorobah ini lebih familiar kayak gitu daripada syirkah-syirkah yang lain sekali ya disebut di kehidupan kita sehari-hari dalam perbankan, dalam lembaga keuangan. Mudorobah ini syirkah yang tapi mungkin tidak ngeh oleh mahasiswa atau masyarakat umum bahwa sesungguhnya mudorobah ini juga adalah syirkah gitu. Cuma nanti tinggal bagaimana polanya di perbankan penerapan dari syirkah mudorobah ini. Karena ada juga ulama yang tidak menggolongkan mudorobah ini ke dalam syirkah karena spesifik ciri khas yang dimiliki oleh si mudorobah ini, sehingga dia menggolongkan dia, oh itu kan masih syirkah namanya. Ada juga yang menyatakan oh itu tidak syirkah lagi, seperti itu. Dan syirkah mudorobah di sini kita mungkin akan memperluas khusus tentang syirkah mudorobah, tapi kita definisikan dulu bahwa syirkah mudorobah itu adalah kerjasama. Kita ambil dulu istilahnya tetap kerjasama ya, kerjasama bisnis antara kapital pada satu sisi, jadi pemodal satu sisi dengan orang yang mempunyai skill di sisi lain. Gitu. Jadi bentuk kerjasamanya biasanya adalah mengharuskan ada namanya profit sharing, berbagi keuntungan ya, yang harus disetujui pada saat pertama kali melakukan kesepakatan. Jadi syirkah mudorobah itu khas simpelnya adalah kerjasama antara pemilik modal dan pemilik keahlian, skill dan modal. Nah, yang si pemilik skill 0% modalnya, sama sekali tidak ada, 0 modalnya ya. Sementara si pemilik modal dia tidak memiliki keterampilan juga ya. Dia tidak memiliki keahlian, jadi dia punya modal tapi saya nggak ngerti mau ngapain uang ini, mau dijadikan apa, mau dibuat apa. Ketemulah sama orang yang menawarkan ide, nggak punya modal. Syirkah mudorobah. Jadi banyak nih ya Mem, macam-macam syirkah tadi ya. Udah ada 5 nih yang Mem jelaskan. Yang pertama tadi ada syirkah inan, kemudian ada syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah mufawadoh, dan syirkah mudorobah yang familiar ya kita dengar. Sedikit pertanyaan nih Mem dari Tri ya. Dari sekian kelima syirkah ini, yang mana nih Mem syirkah yang lebih cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini nanti kita jawab di podcast berikutnya. Jadi kita keep dulu ya. Jadi untuk rekan setia, jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan podcast kita. Khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi jurusan ekonomi syariah harus diwajibkan nih kata Mem ya untuk memahami dan mendengarkan apa sih arti dari syirkah ini dan macam-macamnya. Terus bagaimana sih penerapan syirkah dalam kegiatan kita atau transaksi kita pada kehidupan sehari-hari. Saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Sadar atau tidak, diperkirakan setiap orang menghabiskan sekitar 27 kg kertas per tahunnya. Bayangkan jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan 10 tahun ke depan Indonesia tidak lagi memiliki hutan untuk menyerap polusi. Sebelum hal tersebut berubah menjadi kenyataan, mari bersama-sama kita menjaga hutan kita dari kerusakan dengan cara menghemat penggunaan kertas dan mendaur ulang pemakaiannya. Karena hutan adalah paru-paru dunia.